Gizmo masih punya 2 misi untuk diselesaikan. Jika kalian berhasil menyelesaikan semua misinya, Superbook akan memberikan hadiah spesial. Adik-adik, bantu Kak Daniel dan Kak Nanda ya. Kak Daniel. Udah nyampe. Halo adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kak Nanda dan Kak Daniel di Superbook Kids Club New Season. Di season terbaru ini kita akan menghadirkan episode-episode yang super duper keren buat adik-adik semua. Betul sekali adik-adik. Kita masih ada di Rumah Guguk karena kita harus menyelesaikan misi selanjutnya dari Gizmo. Kira-kira misi apa yang akan kita terima Kak Nanda? Aduh, aku selalu deg-degan tau gak sih? Ini aku takut tidak bisa menyelesaikannya, tapi kita punya adik-adik yang pasti yang membantu kita. Betul. Kita tidak perlu khawatir, selain ada Tuhan yang luar biasa, ada adik-adik kita semua. Bener kan Nanda? Adik-adik, sebelum kita melanjutkan misi dari Gizmo, kita mau tahu dong kalian dari mana dan nama kalian siapa. Absen, betul. Absen di kolom chat, nanti Kak Daniel sama Kak Nanda akan bacain satu persatu siapa kalian dan dari mana kalian. Betul. Let's go, come on. Kak Daniel, kayaknya itu misi dari Gizmo. Itu tandanya ya? Kita harus melihat apa ya misi dari Gizmo. Ayo. Apa mau? Apakah Kak Daniel dan Kak Nanda siap untuk misi selanjutnya? Misi kali ini adalah menemukan sang impostor. Kakak-kakak Superbook akan mendengarkan sebuah lagu, tapi hati-hati. Salah satu di antaranya, kakak akan mendengarkan lagu yang berbeda. Tugas kalian adalah menemukan siapa yang menjadi impostornya ya. Adik-adik di rumah, jika ikutan ya. Saat ku lemah, aku kuat. Bangkit, teruslah makan dunia. Sebab hatiku percaya Tuhan sertaiku dan Tuhanku lewati. Coba adik-adik, menurut kalian siapa yang lagunya beda dari antara kita berempat? Punya iman buat berani. Lebay sih. Yesus, dia hidup dalamku. Ku mau selalu melekat padanya. Ya, jadi adik-adik tebak ya, siapa yang lagunya beda sendiri? Udah. Siapa? Menurut Kak Daniel siapa? Kak Daniel banyak baca tadi di kolom komen. Tangan jari. Oh ya, Kak Daniel banyak yang bilang, katanya Kak Nanda yang beda. Hah? Kak Nanda. Kalau kata aku, Kak Olive. Malah jelas. Aku tadi dengerin lagu Tuhan Sertaiku, Superbook. Gimana lagunya? Saat ku takut, ku tak gentar. Aku Yo, juga. what's up? Kamu juga? Iya. Aku juga. Sebab hatiku Ku percaya Tuhan sertaiku. Beda lagunya. Kamu ya apa? pasti ya. Ini puisi makarya. Berarti yang beda adalah Kak Carla. Siapa yang jawab tadi? Yang benar. Yeay, kita menang Kak Daniel. Hebat! Kalian berhasil menemukan siapa impostornya. Dan ini clue untuk kalian. Wah, adik-adik. guys, ini anjingnya gede-gede banget, guys. Seneng banget gak Kak Nanda? Senang banget, aku nggak bisa berkata-kata. Ini sekarang bareng juga sama kakak pengasuhnya. Hai Kak, dengan Kak siapa? Kak Senja. Kak siapa? Kak Senja. Kak Senja, ini kita pengen nanya-nanya boleh? Boleh. Kak Senja, di sini ada jenis-jenis apa aja Kak Senja? Anjingnya. Di sini ini kan macam-macam nih tadi kita lihat. Banyak Kak di sini. Ada apa aja? Ada Alaskan Malamut, Golden, terus Labrador, ada Standard Poodle, Saint Bernard tuh yang paling gede. Ini si Saint Bernard. Ada Samoyed yang putih. Samoyed. Ini Australian Shepherd. Apa Kak namanya? Australian Shepherd. Ini yang biasa Ini itu Dalmatian. anjing ini gembala. Anjing gembala. Nah, kalau dari semua anjing ini aku penasaran, yang paling mahal atau paling langka deh? Paling Menurut langka, paling ya ini nih. Australian Shepherd, Shepherd paling. Sama Saint Bernard juga lumayan. Iya benar, agak langka agak sekarang. langka. Perawatan yang paling susah yang mana?
Yang bulu-bulu panjang, terutama Alaskan Malamute paling. Ini ya? Itu tuh si yang Samoyed coklat. ini. Kalau yang paling pintar siapa, Mas? Paling pintar di sini yang Samoyed. Ini juga pintar nih. Oh iya? Coklat. Yang paling gampang dilatih ya? Dia pinter trik tuh. Yang coklat ini. Yang coklat nanti kita tes ya? Boleh. Oke. Kalau perawatan yang agak ribet ya, yang paling bulu panjang Kak. Oh, Oke. Kalau yang Bulu paling panjang. gampang Paling gampang bulu pendek. si ini, si Blacky. Labrador. Nggak ribet ya perawatannya. Karena kan bulunya pendek. Terus kalau makanannya banyak nggak? Kalau dari makanan ya postur gede pasti banyak Kak. Yang paling banyak? Yang paling banyak itu di sini paling banyak. Oh itu? Si Jack. Ini juga ini banyak nih. Sekali makan sekilo di sini Kak. Ini sekali makan. Sekali makannya dog food. Dog foodnya Makanan sekilo. pokok. Ya ampun. Sehari Memang 2 kali bisa kan jadi sebulan. 2 kilo. Tapi bener nggak sih Kak kalau kata orang tuh kalau aku baca-baca, aku kan pemula lagi pengen ngerawat anjing. Ya. Lebih baik itu ngerawat dari kecil. Dari kecil, dari Bener umur ya? 3 bulanan. Oh itu bener ya. Nah, jadi sampai gede tuh jadi tahu ownernya Sifatnya tuh, ya. tahu karakternya, sifatnya kan. Tadi kata Kak Senja mereka bisa trik, kita lihat yuk. Gas. Ayo coba Kak. Sit. Pai dulu up. Hap. Tuh. Bye bye. Bye bye. Bisa tos juga. Tuh. Tos. Tos. Coklat. Sama Om. Tos. Hap. Tos. Yeah. Hen. Ya, pinter. Hai. Kak Senja udah merawat mereka udah berapa lama Kak Senja di sini? Saya di sini udah hampir 8 tahun Kak. Udah 8 Dari tahun. mereka umur 3 bulanan dari kecil. Oh wow, Kak Senja, kan kita banyak lihat di internet tuh ada juga orang-orang yang jahat tuh sama anjing, suka ngelempar-lemparin anjing, terus suka jahat juga sama anjing. Kakak ada pesan nggak buat mereka-mereka itu Kak? Pesannya ya sama makhluk hidup ya harus sayang lah intinya. Mereka juga kan kalau nggak diganggu nggak bakal tiba-tiba Betul. ya nyerang atau Betul ya, itu gimana tolong kan. digaris bawahi. Betul. Jadi kasihilah sesama makhluk hidup ya. Betul. Apalagi anjingnya manis-manis seperti ini nih, lucu-lucu. Justru mereka kalau kitanya baik mereka juga Pasti pasti baik ya. welcome Kak. Wow, thank you ya Kak Senja. Terima kasih Buat ya sudah pesan-pesannya. dikenalkan dengan anjing-anjing besar yang Kita juga lucu udah belajar banyak. Yeay, mission complete. Kita berhasil menyelesaikan misi pertama dari Gizmo. Dan ngomong-ngomong tentang misi tadi kan Anda, itu tuh sebenarnya adalah lagu baru dari Superbook yang berjudul Tuhan Sertaiku setiap musim dalam hidupku. Nah kalian dengerin deh, lagunya itu seru banget loh Kak. Betul. Kalian bisa Kalian dengerin. bisa dengerin di link di bawah sini. By the way, adik-adik dan Kak Daniel, kenapa, tadi karena kita sudah menyelesaikan misi dari Gizmo, Gizmo itu memberikan clue animasi yang akan kita tonton. Oh ya? Dan clue-nya itu adalah seseorang yang mau merendahkan diri, Yang mau merendahkan diri? sehingga dia mendapatkan sesuatu yang dia mau. Wah, dia merendahkan diri terus dia mendapatkan yang dia mau. Betul. Kira-kira apa ya adik-adik ya? Siapa ya? Yunus. Di perut ikan. Bukan. Daniel? Bukan juga kayaknya dia. Ah, aku tahu. Siapa? Sud, jangan kasih tahu. Kita langsung lihat aja animasi berikut ini. Ayo adik-adik kita lihat yuk. Let's go. Aku akan membawa engkau bertemu dengan seorang laki-laki yang belajar rendah hati dari seseorang yang tidak ia harapkan. Waktuku tidak lama. Jangan bicara seperti itu. Aku memimpin puluhan ribu orang dalam kemenangan besar untuk Aron. Tapi dengan semua kekayaan dan kekuatanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan musuh yang tak terlihat ini. Sehingga aku tidak bisa menyentuh orang yang kukasihi. Nyonya, mungkin Tuan bisa menemui Nabi di Samaria. Mungkin ia bisa menyembuhkan kusta. Apa? Nak, Apa yang kamu katakan pada istriku? ia bilang ada seorang nabi dari kaumnya yang bisa menyembuhkan kusta.
Pasukanku sudah menyerang tanahmu dan mengambilmu dari orang-orangmu. Tetapi engkau selalu setia untuk melayaniku dalam keadaan seperti ini. Dan jangan kau katakan tentang Nabi Samaria itu kepadaku, kecuali kau tahu pasti kalau hal ini nyata. Tuhanku, nyata. Lalu, pelayan dari Israel ini memberitahu kalau ada nabi yang terkenal di tanahnya dan bisa menyembuhkan kusta. Orang Israel adalah musuh kita. Dan... Naaman, engkau adalah panglima yang kupercaya. Mari kita coba buktikan. Aku akan membuat surat untuk raja. Tapi engkau harus pulang tepat waktu untuk merayakan dewa kita Rimon, dewa yang berkuasa. Pada waktu Raja Israel baca surat ini, beritahu bahwa aku bawa 10 talenta perak, 6.000 uang emas dan 10 pakaian indah sebagai penghormatan untuk Raja. Sekarang pergi. Aku tidak mengerti mengapa Raja Aram mengirim panglimanya ke sini. Apa dia merencanakan penyerangan? Tolong dengarkan, aku akan... Apa tentara mereka sedang bersembunyi dan menunggu perintah untuk menyerang kita? Paduka, hambanya membawa persembahan banyak sekali. Dan ia mengirimkan surat ini. Dengan surat ini aku mengutus Naaman pegawaiku. Aku ingin engkau menyembuhkan kustanya. Ia memintaku menyembuhkan kusta? Apa aku ini Tuhan yang memberikan hidup dan kematian? Sepertinya ia ingin mencari gara-gara dengan aku. Ini bukan jebakan. Aku sudah melihat orang itu langsung, Paduka. Ia datang karena engkau raja. Dan Nabi Elisa hidup di bawah perintahmu. Seluruh tim pelayanan anak Superbook mau berterima kasih karena sampai saat ini pelayanan anak Superbook bisa benar-benar menyentuh hati anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Tapi masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan anak yang layak. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan dengan dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Jadi, jika papa, mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, caranya sangat mudah. Papa, mama bisa klik tombol subscribe. Juga bisa share semua konten di Superbook Indonesia. Dan juga papa, mama bisa memberikan dukungan melalui QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa dan mama. Apapun dan berapapun dukungan papa mama pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Tapi Elisa, aku melihat dan dengar dengan mata dan telingaku. Raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini kepada Raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku?
Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia! Siapa dia berani menolak? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah, dan engkau akan sembuh. Tuhanku nyata. Joy, ia melakukan perintah Elisa. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. 5. 6. Terima kasih. Sekarang aku tahu bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah. Nabi, maukah engkau menerima persembahanku? Aku adalah hamba Tuhan yang hidup dan aku tidak akan menerima apa-apa. Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa. Baiklah, tapi izinkan aku bawa 2 bagal tanah dari tempat ini, dan aku akan membawanya pulang. Apa? Mengapa dia ingin tanah? Ia ingin mengambil tanah ini untuk membangun altar untuk Allah Israel yang sudah menyembuhkannya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi membakar dan mempersembahkan kurban, kecuali untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuniku untuk hal ini. Ketika Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini ketika aku sujud menyembah. Pergilah dengan damai. Naaman.
Puji Rimon, engkau disembuhkan. Rimon tidak mendengar doaku. Allah Israel yang menyembuhkan. Terima kasih. Luar biasa. Keren banget ya Kak Daniel. Yang diberkati Tuhan. Betul. Luar biasa. Coba deh adik-adik bayangkan, kalau misalnya nih Naaman itu nggak merendahkan diri dan mau nyemplung ke sungai, pasti dia akan sakit terus ya Kak Daniel. Betul, bahkan mungkin dia bisa mati karena penyakitnya. Betul. Coba kalau adik-adik, apa yang kalian pelajari dari kisah Naaman hari ini? Tulis dong, pasti ada yang kalian dapat dong. Coba kalau Kak Daniel apa? Nah, seperti yang tadi Kak Nanda udah sampaikan, Kak Daniel itu belajar bahwa kita harus rendah hati dan mau taat. Betul. Nah, kalau aja tadi tuh ya, Naaman nggak mau dengerin apa kata Elia, pasti dia udah mati karena penyakitnya dan pasti dia nggak akan sembuh. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, Sungai Yordan itu kan kotor banget. Betul. Kak. Dia panglima yang hebat banget. Siapa yang mau? Tapi Naaman belajar untuk mau taat dan mau merendahkan dirinya. Wow. Dan puji Tuhan dia sembuh kan? Keren. Kalau Kak Nanda? Kalau aku ya Kak Daniel, kan tadi Kak Daniel dari sisi Naamannya. Aku dari seseorang yang sebenarnya dipandang sebelah mata, yaitu pelayan kecil. Yang tadi ya. Betul, jadi kan sebenarnya pelayan kecilnya Naaman itu adalah tahanan perang Israel. Jadi itu dia orang Israel terus ditahan nih sama orang-orang Aram. Nah jadilah hambanya si Naaman. Nah kan kalau orang-orang Israel itu percaya kalau Tuhan mereka itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang punya dunia ini. Jadi dia pasti bisa menyembuhkan tuannya yaitu Naaman. Nah aku ngelihat nih ya Kak Daniel, kalau imannya pelayan kecil itu tetap kuat sekalipun dia menjadi hamba di rumahnya Naaman. Jadi adik-adik nih kalian, walaupun kita masih kecil, tapi kan kita mungkin ada masalah ya. Betul. Tapi karena Anda mau ingetin kalau kita semua itu harus punya iman yang kuat kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha hebat. Pokoknya dia segala-galanya. Wah luar biasa. Nah jadi mungkin pesannya buat adik-adik semua, walaupun kalian masih kecil, masih muda, tapi ketika kalian mau hidup bersama dengan Tuhan, kalian bisa dipakai Tuhan juga. Betul. Seperti pelayan tadi. Untuk membawa mujizat buat orang lain, membawa kasih Tuhan buat orang lain. Betul sekali. Wah keren. Keren banget ya Kak Daniel pelajaran kita hari ini. Seru banget ya kisahnya ya. Wah, ngomong-ngomong itu misi dari Gizmo. Gizmo, misi apa yang mau kamu berikan kepada kita? Kasih. Kita siap. Tenang Kak Daniel dan Kak Nanda. Gizmo masih punya misi terakhir untuk kalian. Kakak-kakak Superbook harus mengeja nama kitab yang Gizmo sebutkan. Siap? Tantangan Gizmo yang kedua adalah kita bakalan main spell it game dengan kata kitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik bahasa Indonesia dan yang paling challenge adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Siap. Oke, kita bakalan mulai dari Kak Charles sampai tadi Kak Nanda. Oke, yuk. Pertanyaan pertama. Pengkhotbah. N G K H O T B A H. Betul? Maleakhi. M A L E A K H I. Rajin capel pagi nih. Bener, gampang. Udah 2 bener ya. Yehezkiel. Y E H E H E T. Wah. Next. Juri Rudi udah menyatakan salah. Maaf juri. Yeremia. Y E R E M I A. Wuhuu. Oh betul. Tesalonika. T E S A L O N I K A.
C. C. L. S. I. T. Salah. A. Iya, salah ya. Zakaria. Z. A. K. H. A. R. I. A. Chronicles. Korintus ya? Iya. O. H. R. O. O. N. I. C. L. S. Kamu takut ya sama Om ya? Kananda, kayaknya aku semakin yakin nih aku mau adopsi anjing nih Kananda. Wah. Dan mungkin juga adik-adik nih ada yang mau juga adopsi. Nah kalau Kananda nih selaku senior yang udah dari kecil ya ngerawat anjing Kak? Nggak kecil juga sih, dari SMA. Udah dari lama lah ya? Lama. Nah Kananda kasih tips dong buat kita apa sih yang harus diperhatikan sebelum kita mau mulai untuk adopsi anjing Kak? Pertama ya adik-adik, kalian itu harus izin dulu sama orang tua. Hanya satu keluarga yang ada di rumah. Kalian semua setuju nggak kalau ada anjing di rumah ini? Soalnya kan ngerawat anjing nggak cuma kita ajak main doang, tapi kan dia akan bisa berinteraksi. Iya, terus kan dia pasti akan buang air besar, buang air kecil. Terus apalagi kalau yang masih kecil tuh, dia kan giginya masih gatel, jadi suka gigit-gigit barang. Jadi pertama itu harus minta izin dulu. Sama satu isi rumah ya? Isi rumah. Papa, mama, kakak, adik, Betul. tante, om gitu ya? Betul. Terus yang kedua, kalian itu harus mau repot. Oh, kenapa tuh Kak? Karena itu yang tadi aku bilang, karena kan anjing itu ada buang air besar, buang air kecil, kotoran. Terus dia pasti akan merusak barang yang ada di sekitar dia kalau lagi bosen. Nah jadi kalian itu harus sabar dan harus mau repot. Iya. Kedua harus mau berani repot ya Kak? Benar. Yang ketiga Kak? Terus kalau yang ketiga itu kalian harus memberikan kasih sayang. Nah, karena kan mereka itu makhluk hidup ya Kak Daniel. Mereka itu bisa ngerasain kita, sebenarnya mereka itu bisa ngerasain kita lagi seneng atau lagi sedih, tahu nggak? Jadi kalau misalnya kita sayang sama mereka, mereka juga pasti akan sayang sama kita. Berarti kalau kasih sayang itu mungkin bentuknya bisa dengan kasih makan yang benar, terus sering diajak main, diajak jalan-jalan. Jangan cuma dikurung aja di kandang ya Kak? Dia kan pasti pengen bergerak-bergerak, pengen jalan-jalan, pengen mengeluarkan energi. Terus yang keempat Kak? Terus yang terakhir adalah konsisten dan komitmen, bertanggung jawab. Kenapa? Kenapa Kak? Karena anjing itu kan ada masanya ya. Jadi lucu-lucunya. bener, ada masa yang masih baik kan lucu banget. Tapi kan kalau udah gede, udah mulai tua, dia kan pasti udah mulai buta, udah nggak bisa jalan. Sakit-sakitan. Nah, udah mulai sakit-sakitan. Nah, di situ juga kalian harus tetap merawat dia dengan baik. Jadi kalian itu nggak boleh sayangnya waktu dia lagi lucu doang. Harus sampai dia sakit dan sudah tidak ada juga kalian harus tetap menyayanginya. Jadi kalian harus konsisten. Poin-poin yang udah Kak Nanda bagikan sebelum kita mau mulai untuk adopsi anjing Kak ya. Betul. Makin semangat aku Kak. Bener. Kita mau lihat anjing yang lebih besar. Kak Daniel mau lihat nggak? Ada anjing yang paling besar di sini Kak? Ada. Oh ya? Ada banget. Yuk kita lihat. Lebih besar dari Bang Rudi? Ada banget yuk. Yuk. Baca dan hafalkan bersama adik-adik ya. Karena nanti Gizmo akan memberikan hadiah spesial untuk kalian. Thank you Gizmo. Dan super kebenarannya, saatnya kita untuk menghafal super kebenaran. Super kebenaran. Ayo Kak Nanda. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik semua. Kita mau super kebenaran. Ayo berdiri. Yang masih duduk berdiri. Oke. Siap ya, ikutin Kak Nanda. Super kebenaran. Tuhan memberkati orang yang rendah hati dan taat. Sekali lagi. Wah, luar biasa ya super kebenarannya ya. Ayo Kak.
1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan memberkati orang yang rendah hati dan taat. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang tadi super ayat. Super ayatnya Super apa, Kak? ayat kita tadi dari Amsal 22 ayat 4. Ayo kita baca. Adik-adik ambil Alkitabnya. Alkitab. Ayo kita baca, Kak. Bukunya 3, 2, ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin, amin, amin. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang percaya katakan amin. 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 Relate banget ya sama yang tadi kita pelajarin ya Kak Daniel. Benar, dari kisah Naaman ya Kak hari ini ya. Belajar kita harus tentang rendah hati dan juga mau taat. Wah, keren banget. Wah, Kak Daniel berdoa semua adik-adik kita jadi anak-anak yang rendah hati dan mau taat ya. Siapa yang mau rendah hati dan taat? Siapa mau? Yang mau boleh angkat tangan. Mau semua Kak Nanda. Berarti Kak Daniel harus doain adik-adik supaya mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Boleh? Kalau gitu kita lipat tangan semuanya ya. Oke. Kita sama-sama berdoa, kita datang sama Tuhan. Biar Tuhan kasih kita hati yang baru, hati yang mau rendah hati. Yuk. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami benar-benar diberkati. Kami benar-benar diberkati. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kasih kami hati yang baru. Hari ini kasih kami hati yang baru. Hati yang dipenuhi kasih. Hati yang dipenuhi kasih. Hati yang mau rendah hati. Hati yang mau rendah hati. Hati yang gak sombong. Hati yang gak sombong. Hati yang mau denger-dengeran. Hati yang mau dengar-dengaran. Dan yang paling penting Tuhan. Dan yang paling penting Tuhan. Kami punya hati yang mau taat. Kami mau punya hati yang taat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kasih kami hati itu kasih buat kami hati hidup itu kami. buat hidup kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Berkati. Supaya semua yang kami pelajarin hari ini. Supaya semua yang kami pelajari hari ini. Tidak berlalu sia-sia. Tidak berlalu sia-sia. Tuhan mampukan kami. Tuhan mampukan kami. Untuk praktekkan kasih itu. Untuk praktekkan kasih itu. Kepada sesama kami. Kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua. Sabar. Apa? Ada misi dari Gismo. Oh iya. Selamat! Kak Daniel dan Kak Nanda berhasil menyelesaikan semua tantangan di rumah guguk ini. Kak Daniel dan Kak Nanda akan mendapatkan sebuah hadiah di kantor Superbook. Hadiah ini harus kalian bagikan dan sebarkan kepada adik-adik Superbook di seluruh Indonesia. Oke kalau gitu, sekarang kita ke kantor dan ambil hadiahnya. Oke. Yaudah adik-adik. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ayo kita ambil Kak. Superbook Indonesia mempersembahkan Superbook Holiday Experience. Habiskan liburanmu bersama Superbook di bioskop. Ada meet and greet with Gizmo dan nonton animasi terbaru Superbook. Firaun memerintahkan sebuah bayi laki-laki yang baru lahir dibuang ke sungai Nil. Dan aku punya adik laki-laki berusia 3 bulan.